Shalom, bertemu lagi dalam renungan hari ini ya. Puji Tuhan, hari baru. Berkat Tuhan selalu ada bagi kita, amin ya. Penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita, amin. Kita selalu bisa memperkatakan pada diri sendiri bahwa tujuan kita tuh cuma satu, bertemu dengan Tuhan, tidak ada yang lainnya. Sehingga apapun yang kita lakukan hari ini sampai kesudahannya, kita bisa berusaha untuk menyelaraskan dengan kehendak Tuhan. Kita berdoa, berharap melakukan apapun yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ingat, Tuhanlah yang memampukan kita, amin ya, untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dunia bisa merancang-rancangan yang jahat, bahkan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Tetapi kita harus ingat, pada kesudahannya nanti, yang terpenting itu kita nanti bertemu dengan Tuhan. Semuanya akan kita tinggalkan. Jadi apapun yang kita alami hari ini, ingat, pengharapan dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Surga itu nyata, benar-benar ada. Itulah pengharapan kita, pengharapan semua manusia, yang menguatkan kita untuk menjalani. Seperti siapa? Seperti Paulus, seperti Petrus. Mereka menghadapi hal-hal yang benar-benar sebagai manusia itu benar-benar menyakiti mereka. Mereka dipenjara, disisah, dirajam, disalib, terbalik. Hal-hal yang menyakiti tubuh mereka. Tetapi mereka tahu pada kesudahannya nanti yang terpenting itu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu yang membawa mereka dapat menemui Tuhan. Tidak ada yang lainnya. Amin ya. Manusia bisa memperkatakan hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan. Orang terdekat atau apapun bisa melakukan hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan. Tetapi ingat, apapun yang kita alami, yang terpenting itu kita tahu bahwa nantinya semuanya akan kita tinggalkan. Kita akan bertemu dengan Tuhan. Rasa apapun yang kita alami ya, rasa bahagia, rasa sedih, rasa kecewa, rasa apapun di dunia ini, semuanya akan kita tinggalkan. Jadi kalau bersedih tidak usah lama. Kalau tertawa juga tidak usah lama ya diajarkan ya. Jadi kalau apapun yang kita alami, kita tahu pada akhirnya semuanya akan kita tinggalkan. Kita akan bertemu dengan Tuhan. Yang terpenting saat di dunia kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kembangkan talenta kita sebisa kita. Temui orang-orang yang bisa memaksimalkan apapun dalam diri kita untuk bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh para rasul dan para murid Tuhan Yesus. Amin ya. Amin. Dan kiranya kita selama di muka bumi ini bisa menjadi saluran berkat, menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kita saling bantu, saling support, saling dukung untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Amin ya. Amin. Kita
Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 35 sampai 58. Judul perikopnya kebangkitan tubuh. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya, yang memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama, daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman ya Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin ya. Amin. Amin ya. Di sini Paulus menulis mengenai kebangkitan tubuh. Dan yang kita perlu garis bawahi ya dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin ya. Pengharapan dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Pengharapan yang pasti. Kenapa? Surga itu benar-benar disediakan bagi kita. Yang membuat Petrus, Paulus, dan para rasul, para murid lainnya itu kuat menjalani apa yang mereka alami selama di dunia. Karena apa? Pengharapan mereka itu tidak akan sia-sia. Surga itu benar-benar ada
dan mereka menjadi saksi-saksi mata bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat setiap harinya. Kebangkitan Tuhan Yesus, mereka menjadi saksi mata bagaimana mereka ditemui Tuhan, 500-an lebih orang. Dan mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Mereka diminta untuk menunggu pencurahan Roh Kudus, janji Bapa. Mereka mengalami hal-hal yang luar biasa. Surga itu mereka rasakan saat bersama Tuhan Yesus. Dan saat mereka mengalami hal-hal yang benar-benar tidak dibayangkan manusia lain, ya, bagaimana kesakitannya diri mereka. Bahkan Petrus disalib, terbalik. Tapi mereka teguh. Karena apa? Karena surga itu benar-benar disediakan Tuhan bagi mereka. Jadi saat mereka mengalami apapun, mereka kuat. Kenapa? Karena mereka tahu akhirnya semuanya akan ditinggalkan. Tuhan katakan dari dulu, jangan goyah, tetaplah teguh. Amin ya. Itu kiranya juga menguatkan kita selama kita menjalani kehidupan di dunia ini. Paulus mengatakan persekutuan kita dengan Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Amin ya. Karena surga itu benar-benar ada, benar-benar nyata. Disediakan bagi manusia. Hanya manusia-manusia yang tertipu oleh Lucifer lah yang mau terseret ke neraka. Lucifer tidak mau sendiri. Dia mau banyak teman di neraka. Jadi selama di dunia ini tetaplah kuat, tetaplah teguh. Amin ya. Karena kita tahu persekutuan dengan Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Surga itu benar-benar nyata. Dan itu tujuan akhir kita, tidak ada tujuan lain. Kiranya kita semakin dikuatkan dalam Tuhan untuk bisa menguatkan orang lain. Kita ucapkan perkatakan ini ya kepada banyak orang, agar orang-orang lain juga dikuatkan. Mereka semakin teguh di dalam Tuhan. Mereka semakin sadar bahwa tujuan mereka itu cuma satu, bertemu dengan Tuhan. Ke surga tidak ada tujuan lain. Amin ya. Amin. Kita akan renungkan ayat demi ayat di perikop ini ya. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Ini yang ditulis ya. Bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Dan di sini kasih perumpamaan seperti biji ya. Jadi sesuatu yang bangkit itu harus ada kejadian mati dahulu. Ini yang ditulis Paulus. Tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Ini perumpamaan yang diberikan Paulus, yaitu biji-bijian, bahwa biji yang mati ya di sini dikatakan, tapi biji yang tidak berkulit umpamanya biji gandum dan biji lain. Katakan di ayat 38, tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Ini yang dikatakan Paulus. Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain dari daging burung, lain dari daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain dari kemuliaan tubuh duniawi. Di sini dikatakan ada tubuh rohani, ada tubuh jasmani, tapi kemuliaannya berbeda. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Jadi
Di sini Paulus juga menggambarkan ya mengenai kemuliaan. Kemuliaan tubuh itu beda dengan kemuliaan surgawi, duniawi dan surgawi beda. Di sini diberi perumpamaan kemuliaan bulan itu beda dengan bintang. Kemuliaan bintang juga berbeda dengan bintang satu dan bintang lain juga berbeda. Matahari dan bulan itu kemuliaannya berbeda. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kemelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Ini yang dikatakan oleh Paulus, yang dibangkitkan itu adalah tubuh rohaniah. Sudahkah kita dibangkitkan? Amin. Mari kita cek diri kita ya. Apakah kebiasaan-kebiasaan lama kita sudah mati dan dibangkitkan dengan kebiasaan surgawi yang baru? Mari cek diri kita. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Amin ya. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Adam adalah manusia alamiah. Tetapi Tuhan Yesus adalah manusia rohaniah. Amin ya. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Amin ya. Tuhan Yesus berasal dari surga. Dan Tuhan Yesus adalah yang sulung, yang dibangkitkan. Kita juga akan dibangkitkan. Amin ya. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapatkan bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Amin ya. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Ini yang ditulis Paulus. Pada bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Amin ya. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Seperti perumpamaan tadi ya. Biji dikuliti, tetapi Tuhan yang dikatakan di sini, Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan, karena kita telah dibangkitkan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Kita menang atas maut karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah.
dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Di sini Paulus mengingatkan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Jangan lelah dalam pekerjaan Tuhan, karena jerih lelah kita tidak akan pernah sia-sia. Surga yang dijanjikan Tuhan itu benar-benar nyata. Nantinya semuanya akan kita tinggalkan. Surgalah yang menjadi tujuan kita. Dan di sini dikatakan, giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin ya. Amin. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu, kemuliaanmu yang kecurahkan dalam hidup kami Tuhan. Anugerahmu, terima kasih. Dan kami berdoa untuk siapapun saat ini yang mengalami sakit Tuhan, berikan kesembuhan, mujizat daripadamu. Apapun yang di dalam tubuh kami yang bukan daripadamu, Kau angkat. Kami berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang membutuhkan pekerjaan dan usaha yang daripadamu. Berikan kami pekerjaan dan usaha yang benar-benar daripadamu, yang dapat membawa kami, diri kami, bahkan orang-orang sampai ke penghujung dunia untuk lebih dekat lagi kepadamu, yang bisa benar-benar membawa hadirat surgawi dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang membutuhkan pasangan hidup. Beri kami semua pasangan hidup yang daripadamu, yang cinta Engkau, yang takut Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepadamu. Berikan kami anak cucu yang takut akan Engkau, cinta Engkau, yang mau menjadi saluran berkat-Mu. Kami berdoa untuk siapapun saat ini yang mengalami masalah, beban hidup, pergumulan hidup, berikan penyelesaian yang daripadamu, jawaban-jawaban doa, solusi-solusi daripadamu. Biarlah Roh Kudus-Mu, anugerah-Mu, mujizat-Mu melimpah dalam hidup kami, perkenanan-Mu Tuhan melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, Kau benar-benar nyata, benar-benar ada. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.